Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argomulyo, dan juga Bapak Ibu panjenengan semua dimanapun panjenengan berada. Sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur bila Tuhan terus mengasihi di dalam perjalanan kehidupan kami. Sore hari ini kasih Tuhan melalui sapaan firman-Mu akan bersama-sama kami terima. Oleh sebab itu ya Allah, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi saksi-Mu di dunia ini. Terima kasih Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan sore hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 9, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Lukas pasal 9, ayat 7 sampai 9, demikianlah sabda Tuhan. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua yang menerima sabdanya serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini di dalam kehidupan kita disegarkan kembali melalui sapaan firman-Nya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di antara orang-orang yang saat ini menantikan teknologi itu berkembang dengan pesat, teknologi bisa menghasilkan sebuah produk-produk yang luar biasa, tentunya memiliki antusias yang penuh, yang menggebu-gebu untuk menantikan produk-produk yang akan dikeluarkan. Salah satunya ketika ada produk handphone yang serinya baru keluar, seri terbaru, banyak orang akan berbondong-bondong, banyak orang akan mencari tahu, banyak orang yang ingin memiliki, ingin membeli handphone keluaran terbaru tersebut, dan pastinya fitur-fiturnya itu juga memiliki keunggulan, memiliki kelebihan-kelebihan yang akan membuat orang yang ingin membeli dan memiliki handphone itu merasa puas, merasa senang dan bangga. Wah, iso tuku handphone terbaru, seri terbaru, handphone tercanggih. Wah, ini pasti luar biasa. Bisa buat untuk bermain game, bisa untuk bekerja dan bahkan membantu kehidupan manusia. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Demikian juga di dalam bacaan kita bagaimana seorang Raja Herodes ketika ia mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia kaget. Dia merasa ada keinginan di dalam dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Siapakah dirinya? Siapakah orang ini? Dan bahkan dia bertanya-tanya. Sopo to sejatine Yesus iki? Siapa sebenarnya Tuhan Yesus tersebut? Karena ketika Herodes mendengar, ia mulai tertarik untuk mengenal. Ia mulai tertarik untuk bertemu. Dan ia mulai tertarik untuk melihat siapa sebenarnya Yesus yang sudah melakukan banyak mujizat. Siapa sebenarnya Yesus yang sudah melakukan banyak perkara yang luar biasa. Yang orang lain saksikan. Dan apa yang disaksikan oleh orang lain itu diceritakan kepada Herodes. Tetapi ketika Herodes mendengar dan sekaligus ingin bertemu dan berjumpa dengan Yesus, maka Herodes pun memiliki rasa was-was dengan berita adanya seorang yang disegani, ada berita dengan seseorang yang memiliki kuasa yang luar biasa yaitu Yesus.
apalagi Raja Herodes juga mendengar bahwa orang itu sebenarnya adalah Yohanes. Yohanes Pembaptis yang sudah dibunuh, dipenggal kepalanya. Banyak orang yang mengatakan, wah, Yohanes Pembaptis hidup kembali dari kematian. Ada juga yang mengatakan bahwa ada Elia yang bangkit kembali. Dan juga ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi-nabi dari zaman dahulu yang dihidupkan kembali oleh Allah. Oleh sebab itu Herodes ketika ada rasa ingin mengenal, muncul ingin bertemu, juga memiliki antusias. Dia juga memiliki rasa was-was. Wah, jangan-jangan ini akan mengancam kedudukan. Jangan-jangan ini akan mengambil tahta yang saat ini ia tempati. Oleh sebab itu di dalam rasa was-was, di dalam rasa ketakutan, tetapi Herodes pun juga ingin melihat dan mengenal siapa Yesus sebenarnya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi Raja Herodes, namun juga memunculkan keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan pada kenyataannya Raja Herodes itu tidak ada niat dan tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada niat untuk mengetahui, untuk mengenal secara dalam, untuk mengenal secara lebih sosok Yesus yang sebenarnya. Dia hanya ingin tahu saja. Dia hanya ingin melihat saja. Apakah benar orang yang selama ini diceritakan oleh rakyatnya? Apakah benar orang yang selama ini diceritakan oleh orang banyak itu benar-benar akan menggantikan posisi atau kedudukannya secara politik? Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang kita ini memiliki antusias. Sama seperti ketika ada produk yang baru, yang dikeluarkan, seperti produk handphone, seri-seri terbaru. Wah, senang, kita akan browsing mencari tahu. Ingin memiliki, ingin membeli handphone keluaran terbaru. Hanya untuk kesenangan hidup kita saja. Terkadang apa yang kita lakukan, itu sama ketika kita ingin mengenal Tuhan. Wah, di dalam kehidupan kita, kita sudah diciptakan Tuhan. Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Wah, hanya ingin tahu, ada niat. Tetapi sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu sering terjadi dan sering kita lakukan, bahwa sebatas hanya ingin tahu saja Tuhan Yesus itu seperti apa. Hanya sebatas ingin tahu saja apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus menuntun di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah, terkadang segala sesuatu yang sudah menjadi antusias kita, segala sesuatu yang menuntun kehidupan kita untuk mengenal Tuhan, ketika ada perintah, ketika ada sesuatu yang harus dikerjakan dan dilakukan sebagai orang percaya, kita langsung mundur. Kita langsung minder. Wah, ternyata perintah Tuhan itu sangat berat. Perintah Tuhan itu sangat mustahil. Perintah Tuhan itu mustahil untuk kita lakukan. Kalau kita memiliki antusias, di awal luar biasa menggebu-gebu. Tetapi pada kenyataannya sering kali kita jumpai orang-orang Kristen hanya sebatas ingin mengenal saja. Tetapi ketika ada perintah, ketika ada sesuatu yang harus dilakukan sebagai orang percaya, rasa untuk mengetahui, rasa untuk memiliki, rasa untuk mengenal Yesus itu seakan-akan langsung luntur, langsung hilang, langsung pudar ketika ada perintah yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita, itu mewakili Herodes masa kini. Mungkin apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan. Ketika kita mengenal Tuhan, akhirnya kita merasa terancam. Baik kita terancam di dalam pekerjaan kita. Baik terancam di dalam kedudukan kita. Baik terancam di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Kalau kita mau mengenal Tuhan menjadi orang Kristen, mungkin kita merasa terancam. Sebagai minoritas, sebagai orang yang sangat kecil jumlahnya, dan tidak heran
Banyak sekali orang-orang Kristen yang saat ini dianiaya. Banyak sekali orang-orang Kristen yang saat ini beribadah pun terkadang dipersulit. Beribadah pun terkadang sangat susah. Banyak gereja-gereja disegel. Banyak rumah-rumah ibadah dirubuhkan. Itulah tantangan-tantangan. Ketika kita ingin mengenal, ketika kita ingin lebih jauh menjadi murid atau anak-anak Tuhan. Ketika ada sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai saksinya, terkadang menyurutkan, terkadang membuat kita semakin pesimis, dan bahkan mundur untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sesungguhnya tidak ada golongan di dalam kehidupan kita atau komunitas yang saat ini kita berada. Itu di dalam kehidupannya itu baik-baik saja. Ketika ada tantangan-tantangan, ketika ada perintah-perintah yang baru yang harus kita kerjakan, itulah yang justru mendorong di dalam kehidupan kita, menantang untuk kita lebih dalam lagi mengikut Tuhan. Ancaman, gereja disegel, gereja ditutup, dan bahkan untuk mendirikan rumah ibadah pun terkadang kita susah. Jangan sampai itu membuat kita kehilangan semangat. Jangan sampai semuanya itu membuat kita kehilangan harapan untuk terus mengenal dan mengikut Tuhan. Justru itulah yang mendewasakan kehidupan kita untuk kita terus mau bertemu, berjumpa dengan Tuhan dengan motivasi yang baik, dengan motivasi yang benar, dengan motivasi yang didasari bahwa kita ini ingin diselamatkan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka di dalam kehidupan kita, mari kita temui Tuhan itu melalui setiap apa yang kita kerjakan. Jangan pernah takut untuk bertemu dan berjumpa dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui ibadah-ibadah kita, melalui setiap puji-pujian kita. Maka semua kita lakukan sebagai cara untuk kita berelasi, untuk bertemu ataupun berjumpa dengan Tuhan. Walaupun pada kenyataannya itu tidak mudah, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tetapi mari kita tetap semangat untuk berjumpa dengan Tuhan melalui setiap perjalanan kehidupan kita. Selamat berjumpa dengan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.